Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam menjadi sebuah nikmat yang paling agung yang kita rasakan hingga saat ini. Karena nikmat itulah kita masih bisa bersua di pagi yang penuh berkah, di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang begitu banyak amal-amal soleh yang Allah siapkan untuk kita untuk dilipat gandakan pahalanya. Dari mulai kita tadi, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lantunan surat Al-Kahfi yang memang disunahkan di setiap Jumat ini untuk membaca surat Al-Kahfi ya. Kemudian juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Binda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian juga banyak amal-amal soleh lainnya yang tentu di hari istimewa inilah kita harus fastabiqul khairat, dari mulai sedekah, kemudian berbuat baik, amal-amal yang lain yang mudah-mudahan dengan amal itulah kita mendapatkan jalan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah wa syukurlah, kesempatan untuk beramal soleh ini menjadi sebuah keistimewaan yang telah Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang terketuk hatinya untuk beramal soleh. Dan ini mudah-mudahan kita semua jamaah MKI yang selalu mengingatkan ya, saya terus terutama usini wa iyyakum mengasihkan kepada diri saya sendiri dan juga jamaah yang dimuliakan Allah dengan takwa kepada Allah, dan salah satu wujud takwa adalah dengan melaksanakan berbagai amal soleh, salah satunya dengan sedekah rutin di tiap Jumat pagi. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini biasanya Tuan Guru Suparno Fajar yang memandu, membimbing kita untuk membedah buku beliau. Tapi Alhamdulillah ada yang istimewa di pagi ini karena Ustadz Sahal juga hadir di tengah-tengah kita. Eh, Tuan Guru sedang keadaan sakit dan mari kita doakan ya. Guru-guru kita mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna ya. Kemudian Allah beri eh, kesehatan yang juga kesehatan yang sempurna sehingga guru-guru kita bisa melanjutkan dakwahnya dan membersamai kita untuk mendalami ilmu-ilmu syariat. Dan tentunya kita doakan juga nih guru kita Ustaz Sa'al Mudzaffari, Habibullah, Habibullah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau yang setiap hari Sabtu sebenarnya beliau membimbing kita ya, Hmm. untuk mendalami tentang ruqyah syariah. Tapi ini ada yang istimewa karena hadir di hari Jumat dan temanya sebenarnya nggak jauh-jauh dengan ruqyah nih, karena salah satu fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah ini ternyata kalau dibaca di buku Tuan Guru ini, terutama di buku yang cetakan kedua ya, ini yang pertama memang belum ada masuk tentang tema ruqyah ya, sebagai Al-Fatihah sebagai terapi ruqyah. Tapi di cetakan yang kedua ini alhamdulillah sudah dimasukkan salah satu naskah tentang ruqyah sebagai terapi gitu. Apa Al-Fatihah sebagai terapi ruqyah. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti mudah-mudahan jamaah ada yang belum memiliki ya, silakan untuk memesan ke Ustadz Rozi. Dan kalau yang ingin berwakaf, nah ini ada Ibu Darmi yang sudah standby untuk menyebarkan kebaikan ini, buku yang mudah-mudahan punya banyak manfaat ini ke saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun, karena ini insya Allah buku-buku wakaf ini akan disebarkan ya, tidak hanya di masjid, juga di pesantren, di majelis taklim, dan kita termasuk yang ketika kita berwakaf tentu menjadi bagian yang perantara untuk mendapatkan ilmu jariah ya, ya amal jariah yang berupa ilmu. Baik, tanpa panjang kalamnya, alhamdulillah. Ustaz Sahal, assalamualaikum Ustaz.
Kaifa halukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, alhamdulillah Alhamdulillah, Syekh Masya Fadil. Allah. Sabahul khairat. Alhamdulillah. Kiriman Anda untuk buku Tuan Guru sudah nyampe ya? Aman, aman. Udah dari Alhamdulillah, syukurlah. Ini Allah saya demi punya. kita Cuman Anda belum progres. bikin videonya. Nanti Anda bikinin video dah. Masya Allah, ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bukunya bisa juga eh, di mention ya, disebar di jamaah-jamaah antum ya, di luar ketika ceramah nih. Mudah-mudahan jamaah yang lain juga ikut, yang biasa ikut Turkiyah dengan Ustaz Sahal juga bisa membaca buku ini. Karena nih Al-Fatihah ternyata kalau saya baca luar biasa ya, fadilahnya tidak hanya menjadi sebuah inti dari Al-Quran, tapi ternyata bacaan utama dalam rukyah itu ternyata surat Al-Fatihah Ustaz ya. Betul, betul. Oh, ya. Dan ini kita ingin dengarkan kajian antum tentang bagaimana Al-Fatihah ini menjadi sebuah terapi rukyah, dan insya Allah juga dibahas di dalam buku ini, dan mudah-mudahan kajian ini tambah menyemangati kita untuk bisa mendalami Al-Fatihah. Faliyatul masykur Ustaz. Suara Anda jelas nggak? Jelas Ustaz, Alhamdulillah. Mic-nya jauh soalnya. Masya Allah, jelas kok. Jelas ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini Allah masih banyak sekali memberikan nikmat-nikmat besar kepada kita semua. Mulai dari mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap, bahkan lidah kita masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang dan menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun yang menjadi pertanyaan sederhana buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Pagi ini kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang juga diagungkan oleh yang maha agung. Sosok Rasulullah SAW ini sosok yang sangat luar biasa, sosok yang harus kita jadikan panutan, sosok yang harus kita jadikan idola di dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW sudah diuji luar biasa oleh Allah, tapi Rasulullah sanggup menghadapi ujian itu, dan Rasulullah juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah Ali Imran ayat 153 dengan kalimat fathabakum ghamman bi ghammin, akan ditimpakan kesedihan demi kesedihan. Ternyata benar di dalam hidupnya Rasulullah SAW itu hidupnya sedih dengan penuh kesedihan. Mulai dari usia 6 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia, di usia 6 tahun ibundanya meninggal dunia, dirawat sama kakeknya, kemudian kakeknya di usia 8 tahun meninggal dunia, dirawat oleh Abu Thalib, sampai akhirnya dia Rasulullah menjadi penggembala kambing, diajarkan bagaimana cara menggembala kambing. Di situ juga punya kesedihan demi kesedihan. Tapi pelajaran yang menarik yang diambil dari sosok Rasulullah SAW adalah ketika kesedihan demi kesedihan ini dihadapi Rasulullah, likaila tahzanu, kelak kamu tidak lagi mengalami kesedihan. Ternyata walaupun hantaman semakin besar, rintangan dakwah Rasulullah semakin hebat, tapi Rasulullah tidak lagi mengalami sedih. Semoga ini bisa kita jadikan pelajaran sebagai umatnya Rasulullah SAW. Apalagi di Jumat yang mulia ini, sebuah anjuran kita untuk mengucapkan salawat kita. Ya, kata Rasulullah dalam hadis sahih yang mulia, barang siapa yang bersalawat kepada
kali, maka Allah akan menurunkan rahmatnya 10 kali. Kebayang? Kalau ini kita balik, barang siapa yang mengucapkan, ya, barang siapa yang mendapatkan rahmatnya Allah, bayangkan 1 kali rahmatnya Allah ini mampu memberikan kita surga di akhirat kelak. Karena kita masuk surga semuanya karena rahmatnya Allah. Apalagi Allah memberikan kita 10 rahmat, 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kita mengucapkan salawat kita kepada Rasulullah hanya 1 kali. Oleh karenanya jangan sampai pelit kita mengucapkan salawat pada Rasulullah, apalagi ini hari Jumat, ya. Baik, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga untuk guru-guru kita yang saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah berupa sakit. Semoga menjadi penggugur dosa. Semoga sakitnya ini sebagai tauhid yang senantiasa ditancapkan di dalam diri para guru kita. Bahkan sakit adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Saya sering bilang pada orang-orang di sekitar saya ketika mereka mengalami sakit, saya hanya katakan bahwasanya sakit itu sebenarnya zikrullah, ingat kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kita dalam kondisi sehat, kita jarang zikir, kita jarang ingat Allah. Tapi pada saat sakit, tanpa disadari kita diajak ingat Allah. Misal pada saat sakit kepala, langsung spontan kita ucapin, ya Allah, kepala sakit banget ya. Yang tadinya nggak ngucap nama Allah, dia langsung mengucapkan, ya Allah, sakit banget. Saya ingin sampaikan kembali tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Ada bernama Wildam. Wildam ini adalah seorang wanita Arab Badui, ya, wanita Arab Badui yang dia pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Wildam ini ketika Rasul ketemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya dengan Wildam dengan 1 kalimat, apakah dalam hidup kamu pernah mengalami sakit? Kemudian wanita ini kembali bertanya pada Rasulullah, sakitnya yang gimana ya Rasulullah? Sakit seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah hanya menjawab dengan 2 kalimat, sakit kepala atau demam. Coba kita ingat kembali dalam kehidupan kita saat ini. Apakah di antara jamaah Majelis Keluarga Indonesia tidak pernah merasakan sakit? Ada nggak yang tidak pernah merasakan sakit dalam hidupnya? Silakan jawab. Apakah di antara kita ada yang merasakan tidak pernah mengalami sakit dalam hidupnya? Wah, semua sakit, Ustaz. Semua sakit. Ada sebuah kabar gembira dalam hadis yang tadi saya ceritakan. Ternyata kalau kita hidup dalam kondisi di mana kita pernah merasakan sakit, ini sebuah keselamatan untuk kita bersama dari siksaan neraka jahanam. Kenapa? Karena ketika Rasul bertemu dengan Wildam, wanita Arab Badui itu, ketika Wildam mengatakan, saya tidak pernah mengalami sakit itu, saya tidak pernah mengalami sakit dalam hidup saya. Perhatikan, wanita Arab Badui dalam hidupnya tidak pernah mengalami sakit. Kemudian di saat itu Rasulullah kembali bersabda, jika kamu ingin melihat penghuni neraka, maka lihatlah orang itu. Seorang yang tidak pernah mengalami sakit dalam hidupnya, dia disebut sebagai seorang penghuni neraka jahanam. Kenapa? Contoh, pada saat kita kondisi dalam sehat walafiat, pada saat kita kondisinya tidak pernah mengalami susah, tidak pernah mengalami kerepotan, tidak pernah mengalami ya ujian berat, masalah-masalah, selalu enak hidupnya. Terus yang kedua, hidupnya nggak pernah ngalamin sakit. Pertanyaan sederhananya buat kita adalah, apakah kita akan ingat Allah? Pasti kita nggak akan ingat Allah. Kenapa? Karena ketika hidup ini kita menjalani kehidupan yang normal, tanpa ada ujian, tanpa ada cobaan, tanpa ada masalah, tanpa ada kesusahan, dan hidup kita selalu sehat, di sini kita akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah alasan bahwa Rasulullah sebutkan orang yang tidak pernah mengalami sakit dalam hidupnya, orang yang tidak pernah mengalami susah dalam hidupnya, maka dia adalah penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah catat kita di hari Jumat ini sebagai penghuni surga yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Majelis Keluarga Indonesia,
yang senantiasa luar biasa menemani kita, memfasilitasi kita. Ya, pengajian-pengajian ini merupakan sebuah amal yang sangat luar biasa yang menjadi jariah, ya, pahala jariah yang terus mengalir kepada pengurus Majelis Keluarga Indonesia, terutama ketumnya nih, ya, Ustadz Selo Ruandanu, Masya Allah. Terus ada Mas Ivan Afandi, Masta, saya panggilnya Masta. Terus ada Mas Ahmad Munandar, Dr. Vicky, Bendum, ada Bu Yanti, dan semua Bu Darmin yang semakin luar biasa, semakin terdepan, ya, Masya Allah. Dan semuanya Ustadz Khalis Bakri yang semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya nggak bisa sebutin, dan ini mengurangi hormat dan takzim saya semuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang salah satu kitab yang ditulis oleh guru saya, Tuan Guru Subhanahu Fajar. Ini Tadabbur Al-Fatihah. Tadabbur adalah salah satu cara di mana Allah ajarkan kita agar kita bisa mendapatkan mutiara Quran. Jadi kalau jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang belum pernah merasa mendapatkan mutiara Quran, belum pernah mendapatkan mutiara Quran yang sangat luar biasa dari Al-Quran, maka harus belajar tadabbur, harus mempelajari ilmu tadabbur. Kenapa? Karena tadabbur ini salah satu cara agar kita bisa mendapatkan mutiara Quran. Apalagi yang ditadabburi adalah surah Al-Fatihah. Saya ingin mengawali sedikit tentang bagaimana Al-Fatihah ini. Sebelum kita panjang lebar bicara tentang bagaimana Al-Fatihah ini mampu untuk ruqyah, bahkan kalau pernah simak penjelasan saya, bagaimana masukan dari Syekh Mu'ad Yusuf Al-Hasimi, ya, Syekh dari Madinah, yang saya ajarkan bagaimana cara menterapi sihir, menghilangkan jejak-jejak sihir. Ternyata beliau hanya mengajarkan 3 surah yang dibaca. Pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Falaq dan An-Nas. Tidak surah yang lain. Kenapa? Karena memang kenapa tidak surah yang lain? Bukan berarti surah yang lain ini bukan nggak punya kedahsyatan, bukan. Tapi memang Al-Fatihah itu adalah surah yang dimana disebutkan di dalam hadis Sahih mulia, ada sebuah cerita dari sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Sa'id Al-Khudri yang mengobati seorang pimpinan, ya, kalau kita bilang seorang kepala adat di saat itu ketika kena sengatan kalajengking, dan diruqyahnya dengan Al-Fatihah. Ya, jadi memang surah Al-Fatihah ini surah yang sangat luar biasa. Surah Al-Fatihah ini adalah surah dari jawaban ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita bertanya, kenapa Allah sebutkan bahwasanya sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar? Ternyata jawabannya ada di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah juga kita lihat bagaimana sifat Allah yang sangat luas. Sifat Allah yakni Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Allah berikan sifat ini kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Saya sering bertanya kalau bahas tentang bagaimana Ar-Rahman, apa bukti kita ini mendapatkan sifatnya Ar-Rahman ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bilang kita diberikan kesehatan, betul. Kita diberikan nafas gratis, betul. Kita diberikan kehidupan yang saat ini kita jalani, betul. Kita diberikan banyaklah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua jawabannya betul. Tapi ada satu hal yang sangat mencolok buat kita nih, sederhananya adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih untuk kita seluruhnya? Ternyata salah satu jawabannya adalah Allah berikan kepada kita yang kita tidak pernah pesan sama Allah. Ada yang pernah pesan, ya Allah saya pengen nafas dong, Allah kasih. Pernah pesan sama Allah? Enggak pernah. Tapi Allah kasih. Ini salah satu bukti Allah ini Ar-Rahman. Nah, terus yang kedua, misalkan Allah berikan kepada kita yang dimana kita nggak pernah minta sama Allah. Salah satu contoh lainnya, ada di antara jamaah yang pesan sama Allah sebelum diciptakan,
Kita mesen sama Allah. Ya Allah, saya pengen hidung saya agak mancungan dikit. Ya Allah, saya pengen mata saya bulu matanya lentik ya Allah. Saya pengen alisnya agak tebelan. Saya pengen rambut saya hitam lurus. Saya pengen rambut saya agak kriwil-kriwil. Pernah ada pesan sama Allah nggak? Kita nggak pernah pesan sebelum Allah ciptakan kita. Ini salah satu bukti Allah ini maha pengasih kepada kita semua. Ini luar biasa. Makanya buat jamaah majelis keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mantapkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Apalagi ketika kita misalkan, Ustaz bisa nggak ruqyah hanya dengan Al-Fatihah? Bisa banget. Bisa banget. Karena ini surah yang sangat luar biasa. Pada saat kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Perhatikan di surah Al-Fatihah, tanpa kita sadari Allah paksa kita untuk bersyukur kepada Allah. Allah paksa agar kita senantiasa bersyukur sehari dalam 17 kali kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah paksa kita. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Kenapa Allah sampai paksa kita? Karena Allah tahu qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lalai dari syukur kepada Allah. Kita baru mulai aja kita sampaikan bismillah. Kenapa harus bismillah? Kenapa tidak bismillah? Kenapa tidak bismihu? Harus ucapkan bismillah. Ternyata kalimat ini juga Allah sampaikan bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini punyanya Allah. Semua bumi yang kita injak, semua tempat yang kita lalui ini milik Allah. Kalimat bismillah adalah sebuah kunci pembuka untuk kita melakukan aktivitas. Kalimat bismillah ini adalah sebuah kata di mana kita melakukan sebuah kata pinjam sama Allah. Jadi karena kita tahu ini punya Allah, ini milik Allah, pantasnya kita mengucapkan kalimat ya Allah pinjam ya. Ya Allah saya mau melalui jalan ini ya Allah. Kalian ucapkan kalimat bismillah. Jadi kalimat bismillah ini kalimat pembuka untuk kita semua melakukan aktivitas. Ya Allah saya pengen melangkah bismillah. Kita nggak ada yang tahu. Pada saat ini saya duduk, kita nggak ada yang tahu kalau kita bisa diri lagi, kita bisa melangkah. Sebenarnya duduknya kita saat ini punya resiko besar. Sebenarnya pada saat kita bicara atau kita diri itu punya resiko. Kenapa? Semua tidak mampu bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Kalimat bismillah adalah kalimat pembuka dari segala aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini. Ini luar biasa. Makanya buat jamaah majelis keluarga Indonesia, saya sarankan paling tidak harus punya ini satu buat pegangan kita. Karena Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena surah Al-Fatihah ini adalah surah di mana pada saat kita sholat ini menjadi rukun sholat. Bahkan kalau kata Babe Haikal Hasan, ya guru kita bersama, beliau bilang jangan sampai kita bacanya salah karena Kanas ini salah satu nama yang dipuja, ya yang disembah oleh kafir Quraisy saat itu, penyembah berhala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Bayangkan ketika kita salah membaca karena kita ternyata sedang menyembah kepada patung berhala yang disembah oleh kafir Quraisy. Ini penting buat jamaah semuanya majelis keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Ketika kita sudah memahami bahwasanya bismillah ini adalah sebuah kalimat pembuka untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipaksa Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita masuk menyinggung bagaimana Al-Fatihah ini mampu mendobrak buhul sihir, mendobrak semua yang ada di dalam diri kita yang kita rasakan baik secara medis, sakit-sakit fisik, itu luar biasa. Ya.
Kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kembali lagi diingatkan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah sayang. Bahkan Allah khususkan sayangnya ini hanya untuk yang beriman. Bahkan saya sering ingatkan pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini masuk rangkaian di mana Allah ini Maha Penyayang bagi kita yang beriman. Kenapa kalimat la ilaha illallah? Bahkan juga disebutkan kalimat la ilaha illallah, jika di dunia ini ya semua dikumpulkan di dunia ini ditimbang, kemudian dengan satu kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat berat timbangannya untuk akhirat. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat di mana kita ada la ilah, ada barok di sini, tidak ada ilah. Kita harus melepaskan dulu ya, kita harus membuang dulu semua segala kesyirikan yang ada. Kita harus melepaskan dulu segala kekuatan-kekuatan yang pernah kita yakini ada. Bahkan kesaktian-kesaktian yang pernah kita yakini ada. La ilaha. Kita barok dulu, kita berlepas diri dulu kepada mereka semuanya. Kita berlepas diri dari para patung-patung berhala. Kita berlepas diri kepada para tauhid-tauhidnya Allah. Siapa para tauhidnya Allah? At-tauhid ya, segala hal yang berlebihan. Uang bisa menjadi tauhid untuk kita. Kerjaan bisa menjadi tauhid buat kita. Kalimat la ilah kita lepaskan dulu mereka semua dari diri kita, baru masuk al-wala. Di sini kita diajak berloyalitas illallah, berloyalitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini luar biasa. Bahkan sebuah bukti juga pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah enggak sampai kena kedua bibir kita. Boleh nanti dicoba sama majelis jamaah majelis keluarga Indonesia. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini tidak sampai kena kedua bibir. Kenapa? Agar mudah diucapkan di saat sakaratul maut kita nanti. Saya udah hampir ratusan ketemu orang pada saat mereka menghadapi sakaratul maut itu dibikin keluh bibirnya oleh Allah. Bibirnya nggak bisa ngangkat, tapi lidahnya masih mampu berucap, yakni kalimat la ilaha illallah. Kenapa tidak sampai kena kedua bibir? Agar mudah diucapkan di saat sakaratul maut. Kenapa ini mudah diucapkan sakaratul maut? Sebagaimana hadis sahih mulia, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga jauh. Ini luar biasa. Al-Fatihah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini baru arrahmanir rahim. Malik yaumiddin, Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Kadang kita bertanya, ini kalau kita bahas ya tadabbur surah yang lainnya, bagaimana dahsyatnya hari pembalasan. Ternyata memang ada hari kebangkitan ya. Ini kalau udah bicara hari kebangkitan, yaumul ba'ats namanya. Hari kebangkitan di mana nanti ini hari yang ditakutkan oleh seluruh manusia pada saat di akhirat. Karena pada saat yaumul ba'ats, hari kebangkitan, seluruh manusia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu ketika kita di dunia ini sayang sama orang tua kita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Tidak ada satupun yang kita memperdulikan anak kita nanti. Tidak ada satupun di antara kita yang memperdulikan saudara kita. Tidak ada satupun di antara kita yang memperdulikan orang tua kita. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bahkan kita memperdulikan anak kita. Tidak ada satupun di antara kita pada saat nanti yaumul ba'ats. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Jadi semuanya dibikin sibuk oleh Allah. Semuanya masing-masing ingin menyelamatkan diri bahwasanya mereka akan terselamatkan dari neraka jahanam. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih mulia, ada nanti orang tua yang dia menyerahkan anaknya agar selamat dari neraka jahanam. Ini adalah hari kebangkitan. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja dari hari kebangkitan. Ada di surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita sudah tadabburi lebih dalam,
baru baca Al-Fatihah, yang sakit kepala biidznillah insya Allah bisa langsung sehat. Kenapa? Allah yang menyembuhkan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga ada sebuah pelajaran tauhid. Saya kalau lagi bahas tauhid, saya ingin sampaikan ini. Ketika kita bicara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenapa kita belajar tauhid? Pertama, kata kerja yang berlangsung, ya, kata kerja yang berkaitan dengan tauhid itu kita temukan ada di surah yang awal. Ternyata ada di surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu. Ini kata kerja. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kata kerja yang kita temukan di dalam surah Al-Fatihah, surah yang awal adalah tentang tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di surah yang pertama juga perintah untuk bertauhid juga kita temukan di awal, ada di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini lagi-lagi ada di surah Al-Fatihah. Saya sarankan buat jamaah, ini harus punya nih sebagai pegangan kita. Karena saya baru bahas, saya pernah diminta oleh beberapa jamaah waktu itu kajian rutin bahas Al-Fatihah aja itu 6 bulan baru selesai. Ini hanya bahas Al-Fatihah. Ya waktu itu pertemuan seminggu sekali. Ini cukup panjang pembicaraan tentang Al-Fatihah. Makanya dibahas tuntas sama Tuan Guru Suparman Fajar dalam satu buku. Ya, Tadabbur Al-Fatihah. Saya waktu itu bahas Bismillah aja nggak cukup waktu, disiapkan 2 jam nggak cukup. Baru bahas Bismillah itu harus ada pertemuan berikutnya. Ini luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini saya ingin jelaskan sedikit demi sedikit ya, perlahan per ayat demi ayat sehingga kita ketika sudah memahami ini nanti kita bisa lihat korelasinya dengan ruqyah syariah yang kita lakukan. Ini luar biasa. Kita harus pahami dulu bagaimana makna yang tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdinas siratal mustaqim ini adalah sebuah jawaban atas pertanyaan kita yang selama ini sering kita tanyakan. Apa maksud Allah ketika Allah sampaikan sesungguhnya sholat ini mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Apa maksudnya Allah? Jawabannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita sering bilang sama Allah, ya Allah tunjukkan kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah, kita nggak ada yang tahu nih jamaah. Kita nggak ada yang tahu pada saat kita sholat zuhur kita akan selamat dari zuhur menuju asar, kita akan selamat dari perbuatan buruk. Kita nggak ada yang tahu, tapi titik beratnya adalah kita minta tunjukkan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan kalau saya sering bilang, kalau kita yakinkan di depan kita ini adalah surganya Allah. Coba kita perhatikan, di depan kita ini surganya Allah. Pada saat kita dalam menjalani sebuah kehidupan, kemudian kita bilang ini surganya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita bilang kita ada di jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Tapi kita sedikit melenceng, maka kita tidak sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita selalu dawamkan pada saat kita minimal kita sholat di sholat 5 waktu kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di sini Allah gambarkan bagaimana sifatnya orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Dan orang-orang yang sesat, yakni orang-orang Nasrani. Makanya kalau kita lihat kalimat yang banyak kita temukan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ternyata dua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani, ini tidak akan pernah redho
ketika kita tidak mau mengikuti milah mereka. Padahal mereka ini juga saling bermusuhan. Ya, seakan-akan mereka bersatu menyerang umat Islam, tapi hakikatnya mereka bermusuhan. Saya ingin katakan di kesempatan yang mulia ini, banggalah kita menjadi seorang muslim. Karena kita perhatikan, muslim itu dari ucapan selamatnya aja. Kita lihat orang-orang di luar sana, ketika dia pagi hari mengucapkan selamat pagi, ketika malam dia siang mengucapkan selamat siang, malam dia mengucapkan selamat malam. Tapi bagi Islam tidak kenal pagi, siang, malam, maka ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan muslim itu sendiri dari namanya tidak mengambil dari suku, tidak mengambil dari sebuah nama kota, tidak mengambil dari sebuah nama orang-orang, tidak. Muslim itu punya nama Islam, sebuah doa keselamatan untuk kita, kedamaian untuk kita. Tapi kalau kita lihat agama-agama lain, bagaimana Nasrani mengambil nama satu kota bernama Nazaret, disitulah bersyukurnya kita kepada Allah. Allah catat kita sebagai seorang muslim. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita bilang amin, Allah akan kabulkan semuanya. Malaikat akan mengaminkan bersama, dan disinilah kita sudah mulai menjalani kehidupan kita menjadi seorang yang memiliki pribadi yang soleh. Dan korelasinya dengan ruqyah syariah adalah di mana kalimat atau surah Al-Fatihah ini dicontohkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri ketika bertemu dengan kepala suku, ya, kepala suku, kepala adat, di mana kepala suku ini kena sengatan kalajengking, padahal di saat itu sahabat nggak ada yang tahu. Tapi ada seorang wanita yang mendatangi, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah, yang mendoakan kepala suku yang sedang kena sengatan kalajengking? Kemudian datanglah sahabat, kemudian bacakan surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah selesai, sembuh, dikasih 30 ekor kambing, kemudian pulang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dalam perjalanan kami ketemu satu suku dan kepala sukunya kena sengatan kalajengking, kemudian ada di antara mereka yang meminta kami untuk meruqyah. Kemudian kami membaca Al-Fatihah. Rasulullah bertanya dan tersenyum. Awalnya Rasulullah tersenyum, kemudian saya bertanya, kenapa? Bagaimana kalian bisa tahu Al-Fatihah itu memang bisa untuk meruqyah? Subhanallah, ternyata Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat luar biasa. Jadi kalau jamaah misalkan ada sakit jantung, ini fisik ya, sakit jantung sebelah kiri, sakitnya nggak nyaman, maka bacakan Al-Fatihah, pegang di bagian sakitnya, baca dengan penuh keyakinan, dengan penuh tadabbur Quran yang sangat dalam, ya, yakin bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita dalami satu kata demi kata, satu ayat demi ayat. Kemudian ketika kita sudah dalami itu, terus yakin bahwasanya Engkau yang Maha menyembuhkan ya Allah, Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Saat ini sakit sedang ada di dalam diri saya, sembuhkan. Allah kasih sembuhkan. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah pasti sembuhkan. Saya kemarin ada tamu yang mungkin saya pernah cerita. Saya lupa sampaikan, ya. Saya ingatkan kembali, saya pernah ada tamu dari Kalimantan, ya. Beliau sudah ada 5 bulanan di Jakarta. Kemudian kontak saya, dibilang masih lagi ada di Jakarta, bisa nggak bantu? Ya, anak saya ada sakit kanker tulang di usia 10 tahun, ya, 9 sampai 10 tahun. Terus mereka menangis, ketemu sama saya menangis. Kenapa nangis? Karena habis dari Cipto, ya, rumah sakit Cipto. Mereka menangis karena dokter sudah memvonis bahwasanya anaknya dalam waktu 3 minggu ini akan meninggal dunia. Anaknya dalam waktu 3 minggu ini akan meninggal dunia. Kemudian qadarullah, ketika saya bantu ruqyah, ya, saya bacakan untuk orang tuanya. Memang ternyata orang tuanya yang reaksi. Saya ingin sampaikan bahwasanya kasus-kasus kanker yang saya temukan itu umumnya sihir, ya. Kasus kanker, penyakit kanker yang saya temukan itu umumnya adalah sihir. Kemudian ketika saya ruqyah, orang tuanya reaksi,
saya rukyah anaknya, saya dalami bagaimana surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata subhanallah anaknya sehat. 2 kali rukyah, anaknya kemudian bisa renang setiap hari. Padahal hal ini dilarang oleh dokter. Dan anaknya sehat, selamat dari vonis 3 minggu akan meninggal dunia, tapi izin Allah selamat, izin Allah sembuh. Ya, jadi sebuah pesan bahwasanya kalimat dengan surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat luar biasa untuk kita lakukan bersama dalam proses rukyah, dalam proses mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Ustaz, saya ada sakit yang cukup lama. Misalkan sakit di mana? Di pinggang, cukup lama. Yang konon katanya ada batu ginjalnya. Pegang di bagian yang sakitnya, yakin kepada Allah, baca dengan penuh tadabbur Quran yang begitu dalam, dan kita resapi bagaimana makna demi makna. Kita yakinin bagaimana janji Allah dengan penuh janjinya Allah kepada kita, karena Allah tidak pernah dusta dengan janji-janjinya. Ketika kita pegang di bagian yang sakit, kita baca Al-Fatihah. Biinilah, baca beberapa kali, boleh 3 kali, boleh 7 kali, oke, dengan jumlah yang ganjil. Di sini nanti kita akan lihat sebuah keajaiban Allah untuk kita, untuk orang yang saat itu sedang sakit. Coba deh, ini luar biasa. Oke, jadi pembuka dari saya ingin banyak diskusi sama jamaah. Ya, saya ingin berikan kesempatan buat jamaah yang mau bertanya, silakan. Ustaz, kita ya Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Sesehal. Barakallahu fikum. Sahabatku yang dimuliakan Allah, rupanya ayat apa surat yang sudah kita hafal ya, dan biasa kita baca setiap hari memiliki fadilah yang luar biasa. Tidak hanya dalam soal tadabbur untuk memahami keseluruhan surat dalam Al-Quran, tapi juga sesungguhnya Al-Fatihah ini bisa menjadi sebuah surat yang punya fungsi untuk penyembuhan ya. Dan terapi ruqyah ini memang sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi dan juga oleh Rasul, bahwa menggunakan Al-Fatihah menjadi sebuah cara untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dan rupanya kalau tadi diceritakan, tidak hanya penyakit yang berupa non fisik ya, tapi juga penyakit fisik ya ternyata. Karena dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri itu memang ketika salah seorang pemimpin suku itu ya, yang diobati dengan menggunakan Al-Fatihah itu terkena sengatan kalajengking gitu. Karena penyakit fisik ya, bukan psikis, penyakit fisik. Orang itu pemimpin suku itu terkena sengatan kalajengking, kemudian datanglah Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat yang lain yang akhirnya diobati dengan menggunakan Al-Fatihah. Jadi karena itu jangan ragu-ragu ketika menggunakan Al-Fatihah untuk berbagai macam kepentingan untuk pengobatan. Baik, nih Pak Hustari udah resen. Silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, daun pohon bidara itu bagaimana cara kita menggunakan daun bidara untuk menghilangkan sihir yang ada di dalam badan kita? Apakah kita rendam lalu kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Alaq, Al-Anas, ayat kursi, kemudian kita minum dimandikan, atau cukup kita kunyah-kunyah dengan baca Al-Fatihah kita telan? Mohon penjelasannya, syukran. Puan. Ini luar biasa juga. Ada sebuah pertanyaan dari Abah Husairi. Saya ayahnya dari Dokter Adit ya. Insyaallah semoga Allah sehatkan beliau. Amin. Pertanyaan yang cukup bermakna bagi kita. Apakah daun bidara secara penggunaannya? Saya ingin sampaikan di surah Al-Waqiah, kalau kita baca, nanti kita temu ada kalimat fi sidri makhdud. Ya, pohon untuk
golongan kanan. Artinya golongan kanan ini adalah kelompok yang Allah sudah siapkan surga untuk mereka. Ini untuk para penghuni surga. Itu ternyata sidr, sidri makhdud. Sidr ini adalah daun bidara, pohon bidara. Ternyata pohon bidara ini pohon yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pohon bidara atau daun bidara itu sendiri bisa digunakan untuk proses pengobatan sihir ya, yang ada dalam tubuh kita. Antara lain cara penggunaannya kita ambil 3 atau 5 helai atau 7 helai, kemudian bisa kita gecekkan dulu ya, tumbuk-tumbuk sampai dengan halus. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah ya, kita niatkan. Saya misalkan ditanya Ustadz surahnya apa, saya bilang kalau mau surah Al-Fatihah tapi dengan tadabbur yang dalam, dengan sebuah keyakinan yang begitu dalam bahwasanya Al-Fatihah ini punya makna yang begitu luas, maka mantapkan hatinya, yakinkan bahwasanya ini mampu mendobrak, mampu mengguncang sihir atau gangguan-gangguan jin atau fisik yang saat ini kita sedang sakit, kita rasakan sakit. Kemudian becek 7 kali, 7 sampai hancur, sampai halus. Baca Al-Fatihah, hanya itu nggak apa-apa. 3 kali, 5 kali, 7 kali. Minta sama Allah untuk membatalkan sihir yang ada dalam diri kita atau di rumah kita. Kemudian campur ke dalam air, ya. Bisa airnya digunakan untuk mandi, bisa juga diminum airnya. Setelah itu, setelah minum, rutinkan. Nanti ada bagian-bagian yang nggak nyaman di tubuh kita. Biasanya terasa panas, nyeri. Biarkan itu berlangsung sampai teruskan secara rutin minumnya. Nanti insya Allah akan membantu mengeluarkan ada buhul dakhili, buhul yang dalam tubuh kita. Insya Allah. Kayak gitu caranya. Jadi kalau misalkan metik langsung comot, niatkan dulu. Ya semua segala niat, semua yang kita lakukan harus berdasarkan niat. Inna a'malu bin niat. Jadi cabut kita baca dengan niat dulu pada Allah. Untuk apa nih daun kita makan gitu. Ya. Itu Pak. Ron. Silakan, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Gimana, udah jelas ya Pak Husseiri ya soal daun bidara ini ya. Ya. Mudah-mudahan juga yang lain bisa dijadikan ini kebiasaan ya. Dan bisa ditanam di rumah, sebenarnya gampang ya Pak Husseiri ya. Punya tanaman di rumah Pak Husseiri? Ada 4 pot. Oh, Insya Allah. Nih Bu Yuriah juga yang ingin bertanya, silakan Bu Yuriah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. 3 pertanyaan boleh Ustadz ya? Boleh. Singkat-singkat Bu ya. Ini ya. Iya. Yang pertama ini Ustadz, semua penyakit itu kan tadi Ustadz menyampaikan dari awal pun berasal semua dari sihir gitu ya, dari jin gitu ya Ustadz ya, pengaruh dari jin gitu. Nah, selain dari kisah-kisah yang Ustadz sampaikan, adakah dalil yang memperkuat itu gitu Ustadz? Karena ketika saya menjelaskan ke anak saya tanya, dalilnya apa selain kisah itu? Nah, itu yang pertama Ustadz ya. Kemudian yang kedua itu kalau kita sudah melakukan ruqyah untuk sakit yang kita alami gitu ya, yang seorang alami, kemudian kita perkuat dengan tindakan pengobatan secara medis, apakah itu juga menunjukkan kita meragukan gitu, proses ruqyah kita atau tidak gitu, apakah itu hanya untuk memperkuat ikhtiar gitu kan. Kemudian yang ketiga, ketika kami yang waktu itu melakukan umroh dan melakukan ruqyah, Ustaz, pembimbing kami itu memberikan masukan, bahkan memberikan buah bidara untuk dijadikan salah satu ini juga gitu, alat ruqyah juga. Nah itu benar nggak Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Dari 3 pertanyaan begini. Pertanyaan pertama ya, dari cerita yang di atas dari dalil yang sampaikan, ada nggak dalil penguat selain itu? Jadi sebenarnya dalil yang disampaikan tadi sama Ustaz Khalis Bakri
tentang bagaimana bacaan Al-Fatihah itu meruqyah penyakit yang dimana dirasakan setelah kena sengatan kalajengking. Ini sebenarnya sakit fisik, bukan sakit gangguan jin, sakit fisik. Ya, kalau kita ditanya ada dalil yang lain nggak? Banyak dalil yang lain ya tentang bagaimana Rasulullah meruqyah dengan kalimat Bismillah 7 kali, baca Bismillah 3 kali, itu juga dalil. Kalimat Bismillah surah Al-Fatihah itu sendiri mampu mengobati bukan hanya gangguan jin sebenarnya Bu Yur ya, tapi di hadis itu bicara tentang bagaimana sakit fisik yang dirasakan oleh kepala suku usai kepala suku itu kena sengatan kalajengking. Ya, jadi memang bukan sakit karena gangguan jin yang dirasakan, bukan sakit karena sihir, tapi ini malah sakit fisik yang dirasakan oleh kepala suku. Tadi yang kedua apa deh? Kalau yang ketiga kan boleh dengan buah bidara. Tadi seperti saya jelaskan ke Pak Husairi bagaimana daun bidara ya itu bisa digunakan untuk pengobatan sihir gangguan jin. Termasuk buahnya itu ya. Termasuk buahnya ya. Karena pohon itu kan ada daun ada buah. Ya. Bahkan kayunya aja, rantingnya itu dulu selalu saya pakai, saya ambil, terus kayunya saya pegang, itu baru saya sentuh ke pasien yang sedang kena gangguan jin, itu sakit luar biasa. Padahal sentuh biasa. Nggak dipukulin, tapi disentuh aja, wah, itu juga bisa. Makanya dulu saya kalau lagi ruqyah orang, saya selalu ada batang, itu dari pohon jarang. Itu terakhir saya ingat saya pernah hadiahin ke Ustadz Khalid. Jadi ada di meja beliau gitu. Jadi kalau ada yang macam-macam, ayo batang bidara yang saya geprek kamu. Baik, Bisa. yang kedua tadi Bu Yuria, gimana yang kedua tadi? Bisa diperjelas lagi? Yang kedua Ustadz itu kalau misalnya ruqyah juga terus kita pengobatan secara medis juga, apakah itu penguatan untuk pengobatan kita atau ada terkesan kita meragukan hasil ruqyah itu Ustadz? Oh gitu ya. Oke. Ya, Jadi gini, ya. ketika kita ruqyah berlangsung, terus kita pakai medis juga. Sebenarnya kita harus lihat dulu secara medisnya terdeteksi enggak. Ya. Secara medisnya penyakit ini jelas tergambar enggak? Atau ada bukti rekam jejak medisnya enggak? Kalau memang itu ada, ya nggak apa-apa itu berlangsung dalam proses medis, tapi dibarengi dengan ruqyah, mantapkan juga bahwasanya Allah sembuhkan dengan izin. Kadang gini, kadang ketika kita punya gangguan sihir atau gangguan jin yang dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, maka yang terjadi adalah ini jadi berubah sakit medis. Awalnya sihir, awalnya gangguan jin, tapi karena didiemin, nggak diobatin, udah waktu yang lama, dan ketika udah waktu yang cukup lama baru sadar itu ada sihir, maka tanpa disadari dia sudah masuk menjadi penyakit medis. Ya sama kayak orang yang kena kanker, dia kena sihir, didiemin lama-lama jadi kanker. Ya, tapi izin Allah, biasanya gini Bu Yuri, ketika itu yang mendominasi adalah sakit karena sihir, ketika terus dihantam dengan ruqyah, nanti sakitnya akan hilang. Tapi ketika itu sakit yang mendominasi karena sihir dan dia masuk obat-obat medis, itu malah nggak ngefek. Saya sering ketemu gitu. Orang sering sakit kepala, 1 hari dia 1 papan Paramex, kan bahaya ya. Ya, semoga nggak dengan papannya, tapi cukup obatnya. Itu bahaya. Tapi dia 1 habis sakit kepala, tapi nggak hilang juga sakit kepalanya. Ya, subhanallah, ketika dibacakan Al-Fatihah, ya selalu Al-Fatihah ini surat pembuka saya dalam melakukan ruqyah. Ketika dibacakan Al-Fatihah beberapa kali dan dia ada reaksi yang cukup kuat, bagian panas terus kepalanya kayak diikat, kita niatkan lepas ikatannya. Saat ini orang ini nggak lagi minum Paramex, ya, mohon maaf menyebut merek, nggak lagi minum obat sakit kepala, tapi subhanallah sakit yang dirasakannya hilang sampai sekarang. Nggak lagi konsumsi obat, terus bangun tidur jadi lebih segar, lebih fresh,
lebih bersemangat, biasanya bangun tidur kayak capek, loyo, letih, lesu, mata kunang-kunang, bibir pecah-pecah, gigi kuning, mata merah, banyak banget rasanya. Ya, seperti itu, Ustaz Halis. Ya, silakan. Yang lain yang mau nanya boleh. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Izin bertanya boleh Ustadz? Boleh. Iya, berkaitan dengan Al-Fatihah Ustadz. Eh, kalau misalnya kita suka mengirim doa, nah kan seringnya yang dikirim adalah doa Al-Fatihah untuk si fulan A, untuk baik untuk orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Entah itu kirim doa ke orang tua, entah itu kirim doa ke anak, entah itu kirim doa ke kerabat misalnya. Nah, eh, kenapa yang dikirimkan adalah Al-Fatihah, Al-Fatihah untuk ini, Al-Fatihah untuk itu gitu Ustaz. Ternuhun Ustaz. Ya, Masya Allah. Kenapa Al-Fatihah? Jadi kalau bahas Al-Fatihah ini cukup panjang ya. Kalau kita pernah dengar, Al-Fatihah ini ada Ummul Quran, Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Ya, jadi biangnya dari surah-surah yang ada di biang dari surah-surah yang ada di Al-Quran, yang kita tahu ada 114 surah, ya, ditambah dengan Al-Fatihah. Terus Al-Fatihah juga adalah surah di mana semuanya ada, mulai dari ilmu tauhidnya, semua ilmu ada di situ, semua bahasan ada di situ. Bahkan di surah Al-Fatihah itu sendiri punya makna yang sangat luar biasa, terus menyeluruh, ya. Makanya ini menjadi sebab apapun baca Al-Fatihah, karena di Al-Fatihah udah mewakili semuanya, udah mewakili tentang apapun aspek yang kita minta sama Allah, yang kita inginkan sama Allah, itu ada semua di surah Al-Fatihah, kayak gitu. Ya, karena nih waktunya singkat ya, jadi kalau kita bahas dalam nih panjang nih kalau bahas gini. Ya, ternuhun Ustadz, kalau kita kirim Al-Fatihah, apakah sama dengan beliau yang membaca Al-Fatihah juga Ustadz? Enggak, beda. Mengirimkan dengan beliau yang baca langsung kan beda. Hanya pahalanya Ustaz ya, yang pahalanya yang diberikan kepada orang yang kita doakan itu gitu. Ustaz ya. Kan doanya ini kan akan berefek kepada orang yang didoain sebenarnya, kayak gitu. Ternuhun Ustadz. Sama-sama. Baik, ada yang lain silakan. Dan insya Allah besok masih tentang tema ruqyah ya. Besok apa nih Ustaz temanya yang insya Allah akan dibahas nih secara khusus? Bahas jin itu Masih tentang dunia jin ya? masih. Masya Allah, tabarakallah. Eh, Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita betapa banyak sekali fadilah dari surat Al-Fatihah ini, dan dengan mentadabburi surat Al-Fatihah, ayat-ayat dalam Al-Fatihah ini, mudah-mudahan semakin menambah keyakinan kepada kita bahwa Al-Quran secara umum adalah syifa ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82 bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa ya, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dengan yakin bahwa penyembuhan itu berasal dari Allah, dan Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai syifa untuk kita semua, sebagai penyembuh untuk kita semua. Inilah sebuah bukti keyakinan terhadap firman-firman Allah, salah satunya terhadap surat Al-Fatihah yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Jazakallah khairan Ustaz atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan keutamaan Al-Fatihah ini yang sudah kita rasakan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita sakit, kita coba bacakan Al-Fatihah, kemudian kita ruqyahkan untuk diri kita. Ketika kita ada hal-hal lain, misalkan juga penyakit fisik maupun non fisik gitu ya, maka Al-Fatihah menjadi salah satu surat andalan, surat unggulan yang bisa kita baca
untuk berbagai keperluan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari surat ini. Dan sekali lagi kami ingatkan, di hari yang istimewa ini, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, ada banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Dari tadi sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Ustaz Sahal ya, memperbanyak sholawat, membaca surat Al-Kahfi, kemudian juga ada satu waktu utama di para ulama berdasarkan hadis Nabi ini, di akhir dari hari Jumat ini, jadi di sore hari itu ada waktu yang mustajab ya untuk berdoa. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang istimewa ini untuk berdoa ya. Dan mari kita juga manfaatkan hari istimewa ini dengan berbagai macam amal soleh kebaikan, salah satunya dengan sedekah. Karena itu mari kita dukung kegiatan dakwah dari MKI, dan jadilah kita bagian dari gerakan dakwah ini, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita. Barakallahu fikum. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين